الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang pokok keimanan yang kelima yang harus diimani oleh seorang muslim, yaitu beriman kepada hari akhir. Perkara ketiga yang harus kita imani dalam beriman kepada hari akhir adalah beriman akan adanya fitnah kubur serta azab dan nikmatnya. Jadi salah satu perkara yang terjadi di akhirat yang harus diimani oleh kita adalah adanya fitnah kubur, fitnah kubur. Demikian juga adanya azab di dalam kubur bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Demikian juga adanya nikmat bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Jadi ini harus kita imani ketika kita beriman kepada hari akhir. Tidak benar keimanan seseorang terhadap hari akhir apabila dia tidak mengimani persoalan ini, tidak mengimani adanya azab kubur, dia tidak mengimani adanya nikmat kubur, atau tidak mengimani adanya fitnah kubur, seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Mereka mengingkari adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya fitnah kubur, dengan beralasan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut adalah hadis yang ahad. Para ulama ahli hadis mereka membagi hadis ditinjau dari jumlah atau jalur periwayatannya. Mereka membagi menjadi dua. Di sana ada hadis yang disebut dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam jumlah yang banyak di setiap tingkatan sanad, dan jumlah yang banyak ini membuat secara akal mustahil mereka bersepakat membuat kedustaan. Hadis mutawatir itu yufidul qat'. Ketika ada sebuah hadis mutawatir, maka kandungan dari hadis mutawatir ini adalah sesuatu yang pasti kebenarannya, tidak boleh ditolak oleh seorang. Di sana ada hadis yang tidak mutawatir yang disebut dengan hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Sebenarnya hadis ahad ini adalah hadis yang apabila datang dari jalur yang benar, hadisnya sahih atau hasan atau hasan ghairihi,
maka dia harus diamalkan, baik itu dalam perkara akidah maupun selainnya, selama dia datang dari jalan yang dapat diterima, baik derajatnya sahih, hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairihi. Ketika dia datang dari jalur yang diterima ini, maka kandungan daripada hadis ini itu harus diterima juga, baik berkenaan dengan persoalan akidah maupun yang lainnya, ibadah, muamalah, akhlak, harus diimani, harus diterima kandungannya. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka mengatakan bahwa hadis ahad ini yufidud dhon, hanya bersifat persangkaan, sehingga tidak bisa ditetapkan dalam persoalan akidah, tidak bisa menjadi dasar dalam akidah. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan, bentuk kekeliruan dalam menilai hadis ahad. Di awal-awal Islam, para ulama dari zaman para sahabat dan beberapa zaman sesudahnya, mereka tidak mengenal pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad. Jadi bagi mereka hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika dia diterima, maka apa yang menjadi kandungan dari hadis tersebut juga harus diterima. Adapun ketika dia ditolak karena tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak berlaku pula kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi demikian, kita harus mengimani, ketika kita beriman kepada hari kiamat, kita juga harus mengimani adanya fitnah kubur, demikian juga adanya nikmat dalam kubur dan azab dalam kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat ketika mayat telah diletakkan di liang lahat di dalam kuburan, lalu orang-orang yang mengiringi jenazah telah kembali, maka datang dua orang malaikat bertanya tentang beberapa hal, tentang tiga hal. Peristiwa pertanyaan malaikat kepada sang mayit ini disebut dengan fitnatul qabr. Jadi yang dimaksud dengan fitnatul qabr adalah al-imtihanu wal ikhtibaru lil mayyiti hina yas'aluhul malakan, yaitu ujian yang terjadi pada mayat, pada orang yang telah meninggal ketika dia diletakkan di liang lahat, yaitu berupa dia ditanya oleh dua orang malaikat. Sebenarnya bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang banyak datang jalurnya. Jadi klaim bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah qabr atau nikmat kubur atau adab kubur adalah hadis yang ahad, ini adalah klaim yang tidak memiliki bukti. Hakikatnya terdapat banyak hadis yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolatkan satu jenazah yang seorang anak kecil meninggal lalu disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang terdengar dari doa beliau ketika beliau mendoakan sang jenazah ini adalah Allahumma qihi adzabal qabr. Wahai Allah, lindungilah dia dari azab kubur. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar jenazah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kemudian dalil yang lain seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang selesai dari tasyahud akhir di setiap salat, dia dianjurkan untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri
fitnati al-Masih ad-Dajjal. Jadi ketika kita sholat selesai dari tasyahud akhir, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yang pertama adalah dari azab neraka. Yang kedua adalah fitnah qabr. Ini menunjukkan bahwa fitnah qabr ini ada, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang salat untuk berlindung darinya. Jadi demikian, sehingga ini harus diimani oleh seorang muslim ketika dia beriman kepada hari akhir. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang telah mati, apa yang dia ucapkan ketika dia mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia berkata, yakni setelah dia dicabut ruhnya menjadi mayat, mati, datang kematian kepadanya, dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, hidupkan aku kembali, la'alli a'malu salihan fima tarak, barangkali agar supaya aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan ketika masa hidupku. Jadi ini adalah penyesalan yang terjadi pada orang yang telah meninggal setelah dia wafat. Dia menyesal, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan, dihidupkan kembali ke dunia agar supaya dia melakukan amal soleh. Dan apa? Dia sudah tidak bisa, sudah tidak ada lagi kesempatan. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika telah datang. Dia tidak akan bisa dikembalikan ke dunia karena sudah selesai jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Makanya ketika seseorang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amal soleh, memperbanyak perbekalannya untuk menghadapi hari akhirat, sebab dia akan menyesal ketika kematian telah datang. La'alli a'malu shalihan fima tarak, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia, hidupkan aku kembali agar supaya aku dapat melakukan amal soleh atas apa yang telah aku tinggalkan, amal-amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanya alasan yang dia ucapkan, dia tidak akan dikembalikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka terdapat barzakh. Nah, ini adalah fase antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Disebut barzakh karena dia memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud dengan barzakh ini? Barzakh ini adalah fase ketika manusia berada di dalam kubur sebelum apa? Tegaknya hari kiamat. Penantian dia datangnya orang yang telah wafat, dia menanti datangnya apa? Hari kiamat. Selama penantian itu dia berada di mana? Dia berada di kubur. Sehingga ayat ini juga menjelaskan bahwa di sana ada alam barzakh yang seseorang akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya ketika dia beriman, bertakwa selama dia hidup di dunia, dan dia akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan azab ketika dia hidup di dunia, atau mati di atas kekafiran, atau mati di atas kemunafikan dan semisalnya. Bagaimana bentuk fitnah yang akan dialami oleh sang mayit? Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana terjadinya
fitnah terhadap sang mayit, yaitu berupa pertanyaan dua orang malaikat tadi. Nabi SAW mengatakan, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqa ni'alihim. Sesungguhnya mayit apabila dia telah diletakkan di dalam kubur, wa tawalla anhu ashabuhu, lalu orang-orang yang mengiringi jenazahnya, orang-orang yang mengiringinya ke kuburan telah kembali meninggalkan kuburan tersebut, innahu la yasma'u khafqa ni'alihim, dia mendengar suara apa? Sendal-sendal mereka. Jadi mayat yang sudah diletakkan di dalam kuburan itu mendengar suara orang-orang yang di atas yang berjalan pergi meninggalkan apa? Kuburan dia. Atahu malakan, maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fayuq'idanihi, keduanya lalu mendudukan dia. Mendudukan apa? Si mayat ini. Fayaqulani lahu, keduanya lalu berkata kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammadin, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sang mayat ini. Ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammadin, apa yang dahulu kamu katakan, bagaimana pendapatmu dahulu ketika kamu masih hidup tentang orang ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, apabila dia orang yang beriman ketika di dunia, fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasul, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika di dunia dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani agamanya, maka dia akan menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjawab ini, qal fayaqul unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu biha maq'adan minal jannah, maka malaikat ini mengatakan kepada dia, perhatikanlah tempat tinggalmu di neraka. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya sebagai dengan satu tempat tinggal di surga. Ketika dia mampu menjawab pertanyaan tadi. Jadi kata malaikat, "Unzur ila maq'adika minan nar", perhatikan, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Qad abdalaka Allahu biha maq'adan minal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya dengan satu tempat yang lain di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, dia melihat keduanya, melihat tempat tinggalnya di neraka dan yang sudah digantikan dengan tempat tinggalnya yang ada di surga. Ini apabila dia beriman. Fa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas. Adapun orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia munafik, beriman tapi apa? Munafik, yakni menyembunyikan kekufuran. Seperti yang terjadi pada beberapa orang Yahudi di kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah, mereka beriman karena apa? Takut dengan kekuatan kaum muslimin, tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, ketika mereka ditanya tentang pertanyaan ini, ma kunta taqul fi hadzal rajul, dahulu ketika kamu di dunia, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka kemudian fayaqulani lahu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimatariqin min hadidin baina udhunayhi fayasihu sayhatan fayasma'uha man 'alayha ghairu thaqalain. Ketika dia tidak mampu menjawab, maka kemudian dia dipukul dengan apa? Palu berupa dari besi di antara dua telinganya.
fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua yang ada di muka bumi ini kecuali bangsa manusia dan jin. Jadi didengar oleh semua makhluk yang ada di ini ketika dia baru saja diletakkan di mana? Di kuburan, dan orang-orang yang menguburkannya baru saja pergi meninggalkan kuburan. Ketika dia seorang yang kafir, munafik, jadi dia dipukul ketika dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan tadi, maka dia dipukul dengan palu berupa besi di antara dua telinganya, sehingga membuat dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh makhluk yang ada di muka bumi kecuali manusia dan jin. Nah, ini adalah bentuk fitnah qabr yang dialami oleh mayit ketika dia diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya telah pergi meninggalkan kuburannya. Itu hal pertama yang terjadi di dalam kubur. Yang kedua adalah azab kubur atau nikmat kubur. Jadi setelah dia mengalami fitnah qabr, nanti di sana apabila dia mampu menjawab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam kuburan. Adapun apabila dia tidak mampu menjawab, maka dia akan dihukum di dalam kubur sampai tegaknya hari kiamat. Sepanjang itu. Ketika dia mati di atas kekafiran, ketika dia mati di atas kemunafikan, maka dia mengalami azab kubur sampai hari kiamat tegak. Sebagaimana fitnatul qabr, azab qabr dan nikmat kubur juga ini adalah perkara keimanan yang terjadi, yang harus diimani oleh seorang muslim ketika dia beriman kepada hari akhir. Dan ini menjadi pendapat ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, bahwa di sana ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di antara dalil yang menerangkan tentang adanya azab kubur ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau melihat tatkala orang-orang zalim mereka berada dalam sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian, al-yawma tujzauna 'adzabal huni al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan apa yang dahulu kalian katakan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dahulu kalian sombong, tidak beriman kepada ayat-ayatnya. Ayat ini berbicara tentang mayat yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat berkata kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Jadi ini adalah kalimat apa? Hardikan kepada orang-orang yang mati. Tentu bukan orang yang beriman. Adapun orang yang beriman maka dicabut malaikat secara lembut.
Jadi ini adalah kejadian ketika mereka akan dicabut nyawanya. Jadi menunjukkan bahwa mereka mengalami azab sesudah itu. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan dikarenakan apa yang kalian ucapkan ketika di dunia berupa perkataan yang batil atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalian menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan kalian. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini terjadi di alam kubur, yaitu setelah manusia dicabut nyawanya, maka dia mengalami azab karena kekufurannya, karena kesombongannya dari menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di dalam surat At-Tur ayat yang ke-45 dan 47, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menerangkan tentang adanya azab kubur. Yaitu dalam surat At-Tur ayat 45 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni 'anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak bermanfaat bagi mereka tipuan mereka ketika mereka berada di dunia. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan menolong mereka. Jadi ketika mereka orang-orang yang tidak beriman ini, mereka menolak, orang-orang musyrikin ketika mereka menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, "Fadharhum", biarkan mereka berada dalam kemusyrikan mereka. Ketika mereka menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada agama yang beliau bawa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada mereka, "Fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun", biarkan mereka sampai nanti mereka berjumpa dengan hari di mana pada hari itu mereka dibinasakan. Yang mana pada hari itu apa yang sudah mereka lakukan di dunia berupa tipu muslihat itu tidak akan membawa manfaat untuk mereka. Demikian juga mereka tidak akan ditolong. Nah, ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, peristiwa ini, azab yang mereka alami ini atau ancaman ini akan mereka dapatkan ketika mereka berada di dalam kubur. Di dalam kubur nanti mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat mereka tidak beriman, akibat mereka menolak terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi ini diantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa di sana ada azab kubur. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa hadis juga atau banyak hadis yang juga menerangkan tentang adanya azab kubur. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan.
Jadi Nabi SAW berjalan lalu melewati 2 kuburan. Faqala, maka beliau kemudian bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW terhadap tentang 2 orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Dia mengatakan sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan keduanya tidak diazab dalam perkara yang besar. Jadi bukan perkara besar yang membuat mereka diazab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama, dahulu ketika di dunia dia buang hajat, dia tidak menutup dirinya dari pandangan orang lain. Ini bahaya sekali. Kita mungkin zaman sekarang sudah susah, mungkin agak susah kita temukan orang yang buang air sembarang. Kalau di zaman dahulu di tepi-tepi pantai orang tinggal pergi ke pantai langsung langsung setor, tidak perlu lihat kanan kiri. Nah, sekarang mungkin sudah tidak ada. Semua orang menunaikan hajatnya di tempat yang tersembunyi dari tatapan manusia. Zaman dahulu tidak ada yang namanya toilet. Orang buang hajat di mana? Di bawah pohon, ataukah di hutan, ataukah di tepi pantai, ataukah di tepi sungai, dan seterusnya. Jadi kata Nabi SAW, 2 orang ini diazab bukan perkara besar. Orang yang pertama dia diazab karena tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Sebagian ulama mengatakan, atau ada riwayat yang lain menerangkan bahwa maksud dari hadis ini adalah diantaranya juga adalah dia tidak berhati-hati dalam buang air sehingga kemudian tubuhnya terkena najis. Ini juga masuk dalam makna hadis ini. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia kemana-mana membuat adu domba. Ini berbahaya, orang yang suka mengadu domba. Di sini dia bilang satu, di sana dia bilang yang lain, untuk kemudian membuat orang saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Orang kedua ini kemana-mana sering buat mengadu domba di antara manusia. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kedua ini dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa mereka sedang diazab di dalam kubur. Thumma da'a bi jaridatin, kemudian Nabi SAW meminta untuk didatangkan batang kurma yang masih basah. Fashaqqaha nisfain, kemudian beliau membaginya menjadi 2. Faqala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Kemudian beliau meletakkan masing-masing dari batang tangkai dari daun kurma ini, kemudian diletakkan di masing-masing dari 2 kuburan, dan beliau mengatakan semoga azab keduanya ini diringankan selama tangkai ini belum kering. Nah, ini adalah perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sehingga ini adalah khusus dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak boleh orang lain melakukannya. Tidak boleh ada orang datang ke situ kemudian membawa satu ranting pohon begitu misalnya yang masih basah, lalu dia meletakkan di situ dengan harapan semoga penghuni kuburan itu diringankan azab kuburnya. Sebab dia tidak tahu, tidak ada yang tahu kecuali Nabi SAW, karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada azab kubur. Kemudian hadis yang lain, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala bighlatin lahu wa nahnu ma'ahu id ja'at bihi
فكادت تلقيه فإذا أقبر 6 أو 5 أو 4 فقال من يعرف أصحاب هذا القبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di satu tempat sedang menaiki bigol. Bigol ini adalah peranakan dari atau persilangan antara kuda dan keledai. Dan kami bersama dia, ini kata Zaid bin Thabit. Tiba-tiba mereka melihat ada beberapa kuburan, 5 atau 4 kuburan. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, Man ya'rifu ashaba hadhil qabr? Siapa di antara kalian yang mengenal penghuni kuburan ini? Faqala rajulun ana, maka ada salah seorang di antara mereka mengatakan saya tahu siapa yang dikubur di situ. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata mata haula, kapan mereka ini meninggal? Matu fil isyraq, kata orang itu mereka mati sebelum terbitnya matahari. Tidak, mereka mati ketika mereka mati dalam kemusyrikan. Kelihatannya ini mungkin sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini mereka diuji di dalam kuburan mereka. Falaula alla tadafanu, kalau seandainya kalian itu tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lain, artinya kalau ada orang meninggal kalian yang akan menguburkan, nanti kalian meninggal orang lain yang akan menguburkan kalian, saling menguburkan antara satu dengan yang lain. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lain, la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u biha. Kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lain, niscaya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kita bagaimana mayat diazab di dalam kubur. Dan kalau itu terjadi, mungkin kita tidak akan lagi mau menguburkan orang, karena kita mendengarkan apa? Ketika kita pergi atau kita masih berada di situ, ketika sudah ditutup liang lahatnya, kita akan mendengar azab yang dia alami. Seperti tadi di hadis yang kita bacakan sebelumnya. Mereka berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali manusia dan jin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kalian tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lain, orang yang hidup berkewajiban untuk menguburkan orang yang telah wafat, tentu dengan fardu kifayah bukan fardu ain. Niscaya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Ini hadis yang kedua yang menerangkan akan adanya azab kubur. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba', min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Pertama, dari azab jahannam, azab neraka. Yang kedua adalah azab qabr. Yang ketiga adalah fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat adalah fitnah dajjal.
Ini adalah beberapa hadis yang menerangkan tentang adanya azab kubur. Jadi ini harus kita imani bahwa di sana ada azab kubur yang akan dialami oleh orang-orang yang mati tidak di atas keimanan. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur dengan azab yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Mungkin itu yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab sesudah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.